Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunardi MPD selaku dosen PJK kami, yang saya hormati Ibu Siti Musrifah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cepongan 3 dan wali murid kelas 1 yang saya hormati, serta teman-teman PPL PPG dari UKSW gelombang 2 tahun 2024 yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara ini di keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk semua hadirin yang sudah datang dengan tepat waktu, dan perkenalkan, saya Linda sebagai MC, dan saya di sini akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa, kemudian yang kedua adalah sambutan dari ketua panitia dan sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kemudian yang ketiga adalah materi literasi dari Bapak Sunardi. Kemudian yang keempat adalah tanya jawab. Dan yang kelima demonstrasi jurnal baca. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati, silahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi jurnal baca di SD Negeri Cepongan 3 dengan tema solidaritas, sosialisasi orientasi literasi interaktif dengan aksi rekam informasi terstruktur antara siswa dan orang tua. Kemudian selanjutnya ada sambutan dari ketua panitia kepada beliau, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Sunardi MPD, kepada Ibu Siti Musrifah dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Santi Puji Prawitasari SPD, kepada Bapak Ibu SDN Cepongan 3 yang kami hormati, dan kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 SDN Cepongan 3, tak lupa kepada teman-teman PPL PPG UKSW yang saya sayangi. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid SDN kelas 1 SDN Cepongan 3 karena sudah berkenan hadir dalam acara sosialisasi jurnal baca dengan tema solidaritas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan kami mengadakan sosialisasi hari ini adalah, yang pertama adalah untuk meningkatkan literasi dasar kepada peserta didik kelas 1 SDN Cepongan 3 karena mengingat kembali bahwa literasi dasar ini adalah fondasi bagi anak-anak untuk bisa mengenal membaca, menulis. Nah, khususnya pada siang hari ini kami ingin mendemonstrasikan jurnal baca karena di dalamnya akan ada latihan-latihan khusus kepada peserta didik mengenai membaca dan menulis. Nah, nanti untuk menguatkan materi pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sunardi terkait dengan literasi dasar, dan untuk demonstrasi jurnalnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih, itu saja harapan saya. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bu Santi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Prof. Sunardi MPD, beliau selaku dosen pembimbing lapangan proyek kepemimpinan PPG Prajabatan dari UKSW, yang saya hormati Bapak-bapak mewakili Bapak Ibu Guru SD Negeri Cepongan 03 serta orang tua wali murid SD Negeri Cepongan 03 yang saya sayangi dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Swastiastu, Sugeng Rahayu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sunardi MPD yang telah rawuh dalam kegiatan sosialisasi solidaritas jurnal baca SD Negeri Cepongan 3 Salatiga hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak guru yang di sini yang mewakili dan juga orang tua wali murid kelas 1 yang meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya, mungkin ibu mungkin mengganggu aktivitas panjenengan semuanya dalam rangka proyek kepemimpinan teman-teman kita PPG Prajabatan dari UKSW ini. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Musrifah SPD SD MPD, dan hari ini yang karena ada kegiatan penting tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Kami mohon untuk Prof. Sunardi nanti bisa memberikan materi yang bermanfaat khususnya untuk putra-putri kami, anak didik kami yang di kelas 1 nih, apalagi untuk kelas rendah, utamanya tentang literasi dasar. Nanti Bapak Ibu, saya kira ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya orang tua yang ada di sekolah, panjenengan orang tua yang ada di rumah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam kami memberikan waktu dan tempat kurang ada kekurangan, istilahnya seperti itu. Bahkan yang mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Santi, dan acara selanjutnya yaitu materi literasi kepada Pak Sunardi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Ini diputar ke sana ke tembok supaya diadakan ke sana. Yang kami hormati Pak Santi, Pak Guru, dan para Bapak Guru di Cebongan 03, juga para Ibu, para orang tua, Bapak, orang tua maupun wali murid SD Cebongan 3, dan yang saya kasihi anak-anakku, para mahasiswa PPG yang hari ini menghadirkan saya ke sini. Kalau tidak ke sini, kalau tidak ada acara ini, tentu saya tidak datang karena saya bukan guru, bukan dosen pembimbing. Tapi saya dosen mata kuliah proyek kepemimpinan yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh anak-anak. Kepada para Bapak, Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Mirip nepangaken saya Sunardi, pengajar di UKSW. Sebelum matur, perkenankan saya juga mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Ibu dan Bapak. Dengan doa semoga kita disejahterakan dengan Idul Fitri ini setelah berpuasa bertapa selama 1 bulan. Kalau setiap kali Ramadan kemudian berpuasa, saya teringat dengan cerita wayang. Saya Bapak pasti sangat familiar dengan cerita wayang Jawa. Itu ada kesatria Pandawa yang bertapa dengan satu tujuan, untuk dirinya sendiri, juga untuk keluarga Pandawa dan anak-anak. Dia saat bertapa itu menjadi seorang begawan, namanya Ciptoning. Ciptoning. Dia bertapa begitu, berpuasa begitu hebatnya sampai bisa mengguncang Swargaloka. Kebetulan Swargaloka itu juga sedang diguncang prahara. Maka dibutuhkan seorang ksatria untuk membasmi jagat yang diganggu itu. Nah, begitu hebatnya di dalam bertapa, karena bertapa itu pasti ada banyak gangguannya. Teman-teman, Ibu Bapak kalau sedang berpuasa itu pasti banyak gangguan. Kalau tidak banyak gangguan itu namanya tidak teruji di mandat puasanya. Ya makanan, ya harus marah, ya harus apa, segala macam yang ada dalam diri itu kan harus dikendalikan. Nah, kalau ada orang makan kita marah itu kan namanya puasa kita gagal. Ya wis, orang namanya sedang berpuasa ya gentur, satu fokus tujuan. Nah, Begawan Ciptoning ini benar-benar hebat di dalam berpuasa, dan dewa datang kepadanya. Segala permintaanmu aku kabulkan. Kamu minta apa saja. Nah, Ciptoning ini meminta apa saja. Minta kalau perang Baratayuda menang. Dalam
perang Baratayuda 5 Pandawa ini tidak gugur, oke. Minta senjata paling ampuh diberi. Apalagi terus dewa itu muncul minta apa? Dan penasihatnya itu Semar itu sudah mengingatkan, ayo Den, masih ada yang kurang, mintalah. Tapi Begawan Ciptoneng itu lupa. Dewa sudah cukup. Begawan Ciptoneng cukup. Kalau sudah cukup berarti permintaannya selesai. Satu hal yang dia lupa minta adalah keselamatan para anak dan keturunannya. Dalam perang Baratayuda, semua anak Pandawa itu gugur. Ciptoneng lupa meminta keselamatan untuk anak-anaknya. Nah, anak-anak Begawan Ciptoneng dan Pandawa itu semuanya gugur dalam perang Baratayuda. Sehingga ketika Baratayuda selesai, Pandawa menang, tapi anak-anaknya gugur. Yang menggantikan Pandhawa menjadi raja adalah cucunya, yaitu Pancenn. Nah, Ibu dan Bapak, kalau mendengar sedikit cerita dongeng ini cerita wayang, Ibu Bapak, saat saya bercerita tentang Begawan Ciptoneng hubungannya dengan puasa itu bagaimana? Senang kan? Sudah berapa kali Ibu Bapak mendengar cerita ini? Harus sekali. Begawan Ciptoneng itu adalah Arjuna yang berpuasa dan dia menamakan diri Ciptoneng. Bapak, itu hebatnya kalau orang selesai berpuasa. Kalau Ibu Bapak sudah menyelesaikan puasa dalam 1 bulan Ramadan itu tanpa halangan dan gentur terus, maka seperti Begawan Ciptoneng, segala permohonannya kepada Tuhan akan dikabul. Karena kalau sudah selesai puasa, mulut pikiran harus dijaga kesuciannya, karena kalau sampai tidak terjaga dan keluar kata-kata kotor yang berupa nunzal, laknat, yang menerimanya sampai. Nah, pikiran dan mulut harus jernih yang keluar dari hati, supaya permohonan itu diijabahi oleh Tuhan. Nah, itu analogi cerita wayang yang dihubungkan dengan yang Ibu Bapak kita yang selama ini menyelesaikan puasa. Ya, non sewu, saya juga berpuasa, tapi 40 hari itu kan puasanya beda. Nah, saya lanjutkan. Karena permintaan anak-anak saya dari PSWD untuk Pak mohon mendasari dengan yang namanya literasi, maka apa yang sudah saya siapkan ini bisa disajikan. Ibu dan Bapak, dalam di dunia ini dikatakan bahwa Indonesia penduduknya itu 0,001% yang suka membaca. Kasihan ya, 99% tidak suka membaca. Nah, kalau dibandingkan dari 70 negara di dunia ini, Indonesia itu golongan paling bawah. Kalau di ranking, Indonesia dari 70 negara itu adalah rankingnya paling bawah dalam hal kesukaannya membaca. Nah,
Orang yang tidak suka membaca itu akibatnya apa? Akibat yang pertama adalah yang dikatakan, akibatnya yang diucapkan kepada teman saat bertemu di masyarakat, berinteraksi dengan yang lain, itu ceritanya ya itu saja, karena asupan informasi tidak banyak, informasinya sedikit, maka yang diucapkan juga sedikit, yang dikatakan juga sedikit. Nah, ini 0,001%, kasihan sekali. Kita harus, ini menjadi tugas kami para guru di sekolah untuk mendorong anak-anak itu mau membaca. Tetapi tidak kalah pentingnya kalau yang di rumah ini, orang tua, kakek, nenek, tante, dan seterusnya itu juga memberi waktu anak-anak untuk membaca. Ya, sesuai dengan tingkatnya, sesuai dengan tingkatannya. Supaya apa? Anak-anak itu dengan membaca, ya, asupan pengetahuan yang masuk ke dalam otaknya itu juga beda, akan banyak. Lupa anak kecil, kelas belum kelas, usia 2-3 tahun, 4 tahun kan belum bisa baca. Nah, tugasnya adalah orang tua dan guru yang membacakan. Kalau zaman dulu orang tua mendongeng di rumah, mendongeng lisan boleh, tapi membacakan juga, jadi ceritanya dibacakan saja, ya, dibacakan saja. Terus ini dilewati saja gambarnya. Ini di dunia itu dibandingkan Indonesia tadi ya, kemampuan membacanya. Nah, sekarang ini menjadi PR bagi orang tua, bagi guru dan masyarakat. Bagaimana literasi dilakukan, literasi dimiliki oleh setiap orang. Kita sudah terlanjur tua, ya, kita sudah terlanjur tua. Usia saya sudah 60 tahun. Tapi saya masih ingat bagaimana para guru SD saya, para guru ngaji pada waktu saya masih kecil, itu masih saya ingat dongeng-dongengnya. Dongeng Nabi itu selalu ada. Dan saya saat hening dalam naik motor, naik mobil, atau naik bis, karena saya suka naik bis, itu ngalamun itu indah sekali. Kemudian teringat apa yang didongengkan oleh guru-guru saya dan orang tua. Hebatnya apa itu Bapak? Dongeng-dongeng itu cerita-cerita yang diceritakan oleh orang tua maupun guru, walaupun seakan anak-anak itu tidak mendengar, tapi alam bawah sadarnya cerita dari orang tua, dongeng yang dibacakan itu akan tinggal di otak yang namanya alam bawah sadar. Itu melatih anak untuk berimajinasi atau berangan-angan atau bercita-cita. Nah, ada cerita seorang hebat di dunia ini namanya Albert Einstein. Ketika SD itu dianggap idiot, bodoh sekali.
Karena Einstein ini ketika di SD itu tugasnya sukanya itu ngalamin. Jadi menurut saya kalau di rumah atau di sekolah itu ada anak yang sedang ngalamin, jangan dikagetin ya, jangan diketat. Hai, ngalamin nanti kemasukan Firman lewat. Itu cerita yang menakutkan anak untuk berimajinasi. Ya masih saja, kalau sudah selesai ngalamun, tadi ngalamun apa? Coba ceritakan. Dia melamun apa? Pengen jadi apa? Dia sedang di mana? Jangan dikagetin, karena dia sedang bermimpi. Nah, Einstein itu ketika SD ngelamun, maka dia bodoh. Dia dianggap dia tidak naik kelas. Di SMP tidak pinter, di SMA biasa saja. Lulus SMA dia mendaftar ke perguruan tinggi hebat itu ditolak. Tapi dia bisa kuliah. Selesai kuliah baru dia hebatnya dia ketika dari Eropa pindah ke Amerika, pikirannya itu bebas dan apa yang diangan-angankan ketika SD, SMP, SMA itu diwujudkan. Dia pinter dalam ilmu fisika dan dia menggabungkan uranium yang sudah ditemukan itu dirangkai, dimasukkan ke dalam sebuah tabung besi yang sangat berat, namanya bom. Bom yang dibuat oleh Einstein ini diangkut dengan pesawat bomber, dibawa ke Jepang, dijatuhkan. Yang satu ke Hiroshima, satu ke Nagasaki. Dua kota itu hancur lebur. Padahal bom ini baru contoh saja, baru prototipe, tapi sudah bisa menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima. Dan perang dunia kedua berhenti karena begitu hebatnya perang itu. Einstein menciptakan bom. Otaknya Einstein itu luar biasa. Dan meninggal, otaknya tidak dikuburkan. Dia rela otaknya diawetkan untuk diteliti. Nyatanya otaknya Einstein itu besar volumenya. Isinya itu sekitar 1600 ml. Kalau otak kita itu kira-kira 1500 ml. Sehingga Einstein itu seorang yang super genius. Mengatakan logika, intelektual, kepintaran itu boleh, tapi yang bisa membawa kemana-mana ke seluruh dunia, terwujudnya itu adalah dari imajinasi atau angan-angan atau impian. Rupanya Einstein ketika SD itu dia bermimpi pergi terbang ke mana-mana dari angan-angan itu. Dia tidak pintar tapi mimpinya itu kemana-mana. Dan dia bisa pergi ke seluruh dunia, dipanggil seminar kemana-mana itu karena impian ketika SD. Maka dia mengatakan kepintaran oke, tetapi lebih dari pintar itu adalah angan-angan. Maka ini penting kita menyadari bahwa sesuatu yang ada di dalam diri anak itu, anak kecil ini utuh, kecil-kecil ini itu hebat di waktu yang akan datang. Jangan dikira anak ini biasa saja, dia punya impian. Sekarang bagaimana kita menjaga anak-anak ini untuk punya mimpi, punya angan-angan, dan dia bisa memiliki keterampilan
keterampilan membaca dan menulis. Karena apa? Membaca menulis itu akan melatih anak untuk bermimpi, baca dongeng, mendengar dongeng, mendengar cerita, melihat yang bagus-bagus, itu membuat impiannya itu bagus. Nah, impian itu kalau masih kecil begini, lebih kecil lagi usia 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun itu adalah rajutan saraf di otaknya itu akan semakin banyak dan rumit. Anak lahir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu harus banyak melihat, banyak mendengar, banyak bergerak. Dengan begitu rajutan otaknya, sarafnya itu semakin rumit, dan semakin rumit semakin kreatif, semakin pintar. Hanya pintarnya belum bisa dilihat ketika masih kecil. Pintarnya itu kan besok esnya budal. Iya kan? Sekolah pinter, SD, SMP, SMA pinter, tapi belum tentu dia pinter nyambut gaya. Sekolah pinter, lulus nyambut gaya itu baru ketok pinter. Tanggung jawab kepada istri, kepada keluarga, itu baru kelihatan pinternya. Nah, pinternya itu dari literasi itu yang namanya keterampilan yang nyata, terutama dalam membaca dan menulis. Mari bersama-sama Ibu-ibu kita menjaga anak-anak kita itu untuk tetap berada di dalam keanak-anaknya. Anak-anak ini jangan dipotret sebagai orang dewasa dalam bentuk mini, yaitu memang dunianya masih kecil. Nah, dalam hal literasi, kemampuan membaca menulis, literasi itu adalah kemampuan baca menulis ya. Itu ada membaca menulis namanya literasi dasar. Kalau di sekolah ini teori untuk anak-anak mahasiswa ini sebenarnya saya bawa kepada orang tua, maka saya sesuaikan. Non saya mungkin sekedar tahu saja nanti. Ada literasi perpustakaan itu bagiannya Mbak sempat dengan para mas ini, para guru. Nah, ada literasi media. Jadi menggunakan HP, ada media sosial itu juga harus berliterasi. Untuk apa? Gunanya untuk apa? Kalau ibu ya nonton YouTube pinter masak itu kan. Nah, jadinya orang pinter masak, saya kira pinter masak itu karena YouTube. Istri saya itu juga begitu. Sekarang jadi usaha catering karena YouTube. Kemudian literasi visual ini juga bagaimana informasi yang diterima secara nyata dilihat itu terus bisa dilihat, diambil maknanya. Terus nah, dalam hal membaca, ya, membaca itu untuk berhasil. Ya, berhasil, keberhasilan kita itu disumbang dari salah satunya membaca. Nah, di dalam membaca, sebelum membaca kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kita harus memilih mana yang harus dibaca, memilih. Karena tidak semuanya dibaca. Buku tebalnya mahasiswa ini pun saya menyarankan ojo diwaca kabeh. Karena mereka sedang mengerjakan yang namanya LMS itu bukunya tebal-tebal. Kalau dibaca seluruhnya nggak akan selesai. Maka pilih saja yang penting, itu kan prioritasnya. Kemudian memprediksi, mengira-ira isinya apa, benar apa enggak, itu penting kan. Oh, seperti ibu-ibu ketika melihat YouTube itu kan memperkirakan, oh ini akan begini, enaknya begini. Nah, terus bagaimana selama membaca? Nah, selama membaca apa yang dilakukan? Ya, menyimak sambil meresapi, memahami apa isi bacaan itu, kemudian sambil mana yang harus saya ceritakan kepada ibu-ibu yang lain. Anak-anak juga begitu. Anak-anak juga biasanya begitu. Mereka sudah berproses. Saat membaca itu biasanya Pak guru-guru ini ceritakan apa yang ada di situ. Yang menarik apa? Apakah tokoh utamanya, apakah intinya dan sebagainya.
masing-masing berbeda-beda. Ya, namanya anak-anak punya pikiran yang berbeda. Dan seterusnya. Dan setelah membaca bagaimana afternya, setelah membaca itu kalau kelas tinggi, kelas 6 sih bisa menulis review. Kalau kelas 1 ya sudah bercerita saja. Nah, ini ada YouTube yang saya ambil. Anak ini usia 4 tahun. Dalam talk show, mayor itu adalah wali kota. Anak kecil sudah bercita-cita menjadi wali kota. Apa yang dilakukan saat jadi wali kota? Apa yang dilakukan oleh seorang wali kota? Berjabat tangan kepada semua orang. Mengapa berpakaian hitam? Tanya, saya punya saudara laki-laki yang juga wali kota. Berapa usianya? Berapa usianya? Kakaknya usianya 6 tahun. Nah, Ibu dan Bapak, sedikit tayangan ini bocah di luar negeri usia 4 dan 6 tahun sudah punya cita-cita menjadi wali kota dan dia merepresentasikan sebagai seorang wali kota. Dua-duanya wali kota. Cerita, ditanya begitu, gimana menjadi wali kota?
jabat tangan, ya, menatap mata setiap yang di depan. Dia naik kereta, naik mobil dikawal dan seterusnya. Tentu bukan itu yang ingin kita bahas. Kita ingin anak sekecil itu bisa bercerita, punya angan-angan itu. Produksi bahasanya itu banyak. Apakah itu didapatkan di sekolah? Itu 4 dan 6 tahun. Dengan produksi bahasa yang begitu banyak, itu tentu maaf, tidak lebih banyak bahasa yang didapatkan itu dari rumah. Berarti di rumah orang tuanya itu sudah mengajak berbicara. Nah, teknik berbicara dengan anak itu seperti apa? Ya, seperti pembawa acara itu Harvey. Saat berbicara, anaknya menyimak, dan saat anak berbicara, orang tua menyimak. Kemudian orang tua tidak mengulangi apa yang diucapkan oleh anak, tapi melanjutkan bahasa sehingga anak itu punya pikiran-pikiran yang lain, tidak mengulang. Karena mengulang kata dari anak yang diucapkan oleh anak itu seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali menjadikan anak itu kurang suka. Ibunya, orang tuanya, ayahnya, atau mbaknya itu mengulang kata-katanya itu di dalam secara ilmu bahasa, namanya psikolinguistik, itu kurang disukai oleh anak. Kalau anak itu mau makan, ya orang tua makan, nah itu enggak bagus. Makan akan meluruskan bahasa dan anak itu akan mengingat, oh bukan makan tapi makan. Kalau orang tua ikut mengulang makamnya, berarti menegaskan makam itu benar. Ya, makam itu benar. Makan. Bahasa bakunya makan, dan saat dia nanti, oh dia seakan-akan abai, tapi nanti dia akan bicara kepada orang tua pada saatnya itu makan. Nah, itu penting sekali saat seperti ini dilakukan. Ya, sama sekali waktunya terbatas ya kita di Persita ini. Saya tadi diberi waktu setengah jam aja cukup Pak gitu. Padahal sudah lebih dari setengah jam. Terus nah, tujuan literasi itu ada banyak ya. Tentu ya mengambil kesimpulan untuk menjadi lebih baik, membantu cara berpikir, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan seterusnya. Nah, Ibu dan Bapak, prinsip-prinsipnya ini teori banget, tapi saya ingin langsung saja, ini bisa dilewati terus, bahwa manfaat literasi di usia kecil itu adalah melatih, merangsang, kemudian melatih anak untuk menerima kosakata baru, kemudian anak itu mampu mengucapkannya. Nah, mengucapkan dalam berbahasa itu kan ada 4 kemampuan berbahasa. Yang pertama, menyimak, mendengar. Bayi di dalam perut itu sudah bisa menyimak atau mendengarkan kata-kata dari orang tuanya. Maka ada pelatihan di perutnya ibu itu dipasang headphone dengan menyandarkan lagu supaya anaknya itu senang dengar. Lahir usia 0 bulan, 0 hari sampai usia 3 tahun itu setiap hari anak itu belajar bahasa dari orang tuanya itu luar biasa.
maka bayi yang diasuh oleh ibu yang cerewet akan banyak kosakatanya. Maka bagus kalau ibu itu banyak ngomong. Itu benar-benar diresap benar oleh anak kecil itu. Maka saat bermain dengan anak atau di rumah memasak, biarlah anak itu ngeribeti orang tua, mengganggu, daripada ini kamu kasih HP bermain. Lebih baik biarlah ngeribeti ibu ikut masak dengan segala macam itu sambil ibunya banyak itu luar biasa kemampuannya. Produksi bahasa akan bagus. Yang kedua, kemampuan berbicara. Kalau sudah menyimak pasti berbicara. Kalau bisa mendengar pasti bisa berbicara. Nah, orang yang tidak bisa berbicara itu karena pendengarannya tidak bisa mendengar, sehingga produksi bahasanya enggak banyak karena nggak bisa mendengar apa-apa, mau berkata. Jadi kalau bisu pasti tuli. Tapi kalau mendengar pasti bisa berbicara. Nah, yang ketiga adalah membaca. Jadi setelah mendengar, berbicara, baru membaca. Dan yang keempat adalah menulis. Nah, ibu dan bapak, masing-masing anak itu punya kemampuan berbeda yang namanya kematangan belajar. Kalau di kelas 1 namanya kematangan berbahasa. Ada yang pernah tidak naik kelas? Jenengan, Mbak? Kelas tunggal betul? Enggak. Nasibnya sama dengan saya. Saya tidak naik kelas itu di kelas 3. Nah, di kelas 2. Dengan kelas 1, saya kelas 2 tidak naik kelas. Jalanannya apa? Tahu, waktu itu kenapa tidak naik kelas? Nah, biasanya belum bisa membaca dan menulis. Kalau menulis bisa karena diroke. Membaca yang jadi masalah. Saya juga begitu. Naik kelas 3, masuk hari pertama saya belum bisa membaca. Kalau menulis bisa, menirukan huruf itu bisa. Tapi untuk membaca, merangkai huruf menjadi kata tidak bisa. Nah, saya diulang oleh seorang ibu yang sambulan dengan berkebaya dan dengan satu baju untuk nuruil dan muting. Menakutkan sekali. Kalau hari pertama itu saya ditunjuk untuk baca karena menulis Jawa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, upacara dan seterusnya. Selasa apa Selasa? Kalau saya disuruh membaca, pasti saya dikebuki. Saya takut. Untung teman saya sebelah masih ingat nama saya, namanya Wiarto. Wiarto baca. Senin, upacara, bahasa Indonesia. Saya yang ketakutan itu tidak. Kenapa Wiarto bisa membaca Senin? Itu bisa dibaca kok nggak bisa? Besok hari Selasa saya datang ke sekolah itu saya bisa membaca. Kiranya, aku bisa mocok. Dunia ini pak, dia mocok baca langsung bisa. Nah, saya sekolah di SPG, ada teori perkembangan. Ya, ada mata pelajaran psikologi belajar, psikologi perkembangan, psikologi anak, dan satu namanya Bu Wahyuni, guru saya. SPG itu guru yang paling cantik di dunia menurut saya. Karena Bu Wahyuni itu guru tahun 70-80 itu kan
Nek ngagem baju span gitu, roknya 5 cm di bawah lutut, tinggi sekali, sanggulannya cepol ke atas. Yang membuat saya tertarik itu, non sewu. Nanti ini kan mbak-mbak ini, kalau pakai kudu, bisa polos begini, dibeli biasa, bros. Ada brosnya begitu, lebih cantik. Sungguh. Jangan polos. Karena apa? Bu Sri Wahyuni, guru saya SPD itu, dengan pakaian yang begitu, pakaian baju dinas itu dandani dengan bros-bros yang pasang seperti itu. Dan saya senang. Dan itu yang menjadikan Sunarti pintar. Saya ingat, dulu ketika saya naik kelas 3 itu dinaikkan. Dulu saya tidak bisa membaca. Kok tiba-tiba bisa membaca? Menurut Bu Wahyuni itu namanya teori kematangan belajar. Jadi saya matang belajar membaca itu saat kelas 3. Tapi saya sudah mengenal huruf A, B, C, D. Sudah mengenal huruf, hanya membaca yang benar. Nah, Bu Wahyuni yang setiap hari mengganti brosnya itu tak titeh. Hari ini brosnya apa, besok apa brosnya. Setiap hari ganti, brosnya 30. Betul. Seorang ibu jangan promosi. Dan itu dengan bros lebih cantik daripada jenengan saya bros. Itu bisa menjadikan seorang murid Sunarti pinter gara-gara aksesoris guru yang dikenal. Karena dalam teori belajar visual, gitu tak? Ya. Anak itu belajar ada yang suka belajar itu dengan melihat. Nah, saya adalah tipe yang melihat. Orang yang tipe belajarnya melihat tidak akan pernah bolos. Sakit pun datang ke sekolah karena dia tidak mau kehilangan momen yang dilihat di kelas. Kalau sampai tidak masuk, tanya kepada teman, tadi di kelas ngapain? Gurunya bagaimana? Ingin tahu suasananya. Itu yang visual. Nah, lalu yang keempat itu menulis. Nah, menulis itu sebenarnya menirukan, tapi kalau sudah menggunakan menulis dongeng itu dari imajinasinya, ya, apa yang dilihat, apa yang didengarkan, apa yang dibacakan itu baru ditulis ulang. Kalau itu tidak banyak melihat, tidak banyak mendengar, tidak banyak membaca, yang ditulis juga sedikit. Nah, bagaimana literasi dalam pendidikan kita? Terus, apakah ini yang namanya literasi? Mana yang namanya literasi? Nah, yang sebelah kanan saya itu duduk di kendaraan umum dengan tidur dan melihat orang, itu seperti saya di situ. Sukanya melihat orang-orang yang naik mobil di kendaraan. Kalau yang sebelahnya adalah orang yang di luar negeri. Saat berkendaraan umum itu apakah mereka sedang berliterasi? Ibu bapak melihat, seneng nggak? Kalau setiap bertemu itu terus jauh, kami gini-gini. Maka di rumah saya ada keranjang plastik dimejawakan, kalau pulang masukinlah HP ibu, HP bapak, HP anak. Waktunya makan. Nanti selesai makan baru boleh diambil untuk yang silakan. Saya tidak membatasi, tapi waktu makan diletakkan bersama. Supaya di dalam meja, di sekitar meja makan saat makan itu bisa bercerita. Nah, ini gerakan literasi nasional. Berbagai
macam ini teori saja terus karena supaya lebih cepat. Untuk sekarang abad 21 teman-teman, ibu bapak, literasi dasar itu harus yang namanya ini, anak punya kecakapan hidup. Jadi namanya anak itu bukan hanya pinter sekolah, tapi juga kudu pinter urip. Pinter sekolah rasanya kurang begitu bagus, nggak pinter urip. Wes segala macam kesulitan di dalam hidup itu bisa dihadapi. Kalau masalah itu orang sedang pintu benar bisa diselesaikan. Tapi kalau pinter sekolah ini piye, di masalah mau akeh men, nah kakak gitu itu orang pinter sekolah, yang pinter urip, bos orangnya bisa menyelesaikan. Kemudian bisa bersaing dan bersanding dengan negara lain dan tentu adalah kesejahteraan. Nah, keluarga, masyarakat, sekolah menjadi poin yang penting. Sekolah, oke, hari ini dilatih begitu, kemudian masyarakat bagaimana, keluarga ada. Terusnya, nah, bagaimana ini? Langkah pertama dan seterusnya sampai dengan ini ada teorinya nanti. Terusnya deh. Strateginya sebelum membaca, setelah membaca, dan sudah membaca. Ibu bapak, ini di sekolah begitu ya, ada teorinya gitu, Mbak. Nah di rumah juga begitu. Kalau ibu membacakan, memilih dulu, kemudian saat membacakan, dan setelah membacakan apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Terus ini teori saja. Nah, di kelas 1, 2 bagaimana, kelas 4, 5, 6 bagaimana, SMA bagaimana, ya sudah. Saya rasa begitu. Apa yang bisa sedikit saya sampaikan. Matur nuwun. Ya Mbak Ristia, ini mau Mbak Linda terus apa sih ngomong berapa ibu? Oke. Terima kasih Bapak Sunardi sudah menyampaikan materi terkait dengan literasi. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, monggo apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau Mas Guru. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan acara selanjutnya yaitu demonstrasi jurnal baca yang akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Prima. Kepada beliau dipersilakan. Saya mulai J. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk pengisian dari jurnal baca yang aktivitasnya ini dilakukan bersama dengan putra-putrinya atau peserta didik. Jadi ini untuk pengisiannya dimulai dari huruf A, huruf abjad ya Bu, dari huruf A sampai dengan huruf Z. Aktivitas ini nanti dilakukan selama 30 hari atau setiap 1 bulan setiap hari.
Jadi nanti Bapak Ibu bersama putra-putrinya mengisinya. Ketika anaknya mengisi itu ditunggui atau didampingi, begitu ya Bapak Ibu. Dimulai dari hari pertama nanti huruf A. Aktivitasnya di sini menulis huruf A, kemudian sudah ada petunjuknya di sini ya Bapak Ibu semua di halaman 5 di bukunya. Hari pertama, kedua, ketiga sampai ke 6 ini mengisi dari A, B, C, D, E dan F begitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti di hari ke-7 mengisi aktivitas mingguan. Jadi setiap 1 minggu sekali nanti bukunya ini dibawa ke sekolah Ibu untuk mendapatkan tanda tangan dari Bu Santi atau wali kelasnya. Untuk aktivitas yang minggu pertama, untuk aktivitas yang minggu pertama ini nanti orang tua membacakan dongeng atau cerita kepada putrinya yang ada di halaman 17 Bapak Ibu. Nah, nanti dari cerita ini anak-anak atau putra-putri jenengan diminta untuk melingkari atau mencari huruf dari A sampai H yang ada di dalam cerita Petualangan Kelinci Abu yang ada di halaman 17. Oke, untuk minggu yang kedua untuk evaluasi yang minggu kedua itu ada di halaman 30. Nanti anak-anak diminta untuk mengenal huruf dengan cara melingkari huruf sesuai dengan contohnya. Jadi di sini ada gambar hewan-hewan seperti gajah, itu untuk menandakan huruf G. Nanti anak-anak melingkari yang ada di kotak ini, huruf G yang mana, kemudian dilingkari. Aktivitasnya seperti itu nggih Ibu, Bapak? Begitupun untuk minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi dalam 1 hari itu mengerjakan 1 aktivitas atau 1 huruf begitu. Dan untuk jurnal bacanya ini dimulai hari pertama nanti hari Senin besok ya, tanggal 14 April sampai 1 bulan ke depan. Oh, gitu ya Bapak Ibu. Dan itu tadi seminggu sekali dibawa ke sekolah untuk ditandatangani oleh wali kelas begitu ya. Dan juga setiap selesai melakukan 1 aktivitas itu diparaf atau ditandatangani di bagian belakang ini ada checklist kegiatannya halaman 66 oleh orang tua. Jadi untuk menandakan bahwa anak-anak dari Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan literasi seperti yang terdapat di dalam jurnal baca. Seperti itu, cukup. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Bila nanti ada yang mau dipertanyakan, boleh langsung ke Bu Santi mawon. Makan nggih Bapak Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk demonstrasi jurnal bacanya. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya perwakilan dari segenap panitia dan dari PPLPPG Colok Guru KSW mengucapkan mohon maaf atas semua kesalahan yang telah kami perbuat, dan apabila ada yang ingin bertanya nanti bisa menghubungi Bu Santi Ngoten Ibu. Saya akhiri sosialisasi jurnal baca pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, nonton malam Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan kita siang hari ini, yaitu sosialisasi jurnal baca. Kesimpulan dari kegiatan siang hari ini dari Prof. Sunardi, utamanya kita memang harus bisa gelombang putra putri kita. Jadi bisa atau tidak bisanya anak banyak berbicara itu dari keluarga. Dan saya mengambil satu pelajaran yang sangat berharga dari Prof. Sunardi tadi apa? Saat kita berkumpul dengan keluarga, usahakan tidak ada yang pegang HP. Itu memang melatih putra putri kita untuk kepekaan, ya? Kepekaan putra putri kita, karena jujur saja ada beberapa putra putri kita saat saya panggil sampai 5-10 kali baru bingung melihat gurunya gitu. Nah, ini berarti kita sama-sama menjadi putra putri kita untuk bisa peka, aktif dalam tidak hanya berbicara tapi juga peka dalam lingkungan. Sebenarnya ini saya ingin melanjutkan untuk kegiatan yang lain, tapi karena waktu sudah hampir kita lanjutkan di grup saja. Nanti saya sampaikan penjelasan yang lebih depan. Sekiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng kundur. Matur nuwun. Jangan di